Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 hidrokarbon dan turunannya PSPK 2021D dengan dosen pengampu Bapak Dr. Marham Sitorus MSI. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kelompok kami akan membahas tentang uji kimia gugus fungsional alkena, organohalida, alkohol, aldehida, keton, dan fenol. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan perkenalkan, nama saya Ayu Murtia Berutarigan. Perkenalkan, saya Cindy Claudine Tampu Bolon dengan NIM 4213131064 PSPK 2021D. Hai, perkenalkan nama saya Desri Buliana Dayu dengan NIM 4211131028. Pengertian dari gugus fungsi. Gugus fungsi merupakan bagian molekul yang mempunyai kereaktifan kimia. Senyawa yang mempunyai gugus fungsi sama akan mengalami reaksi kimia yang sama. Selanjutnya adalah aturan tata nama gugus fungsi. Senyawa dengan gugus fungsi yang sama, maka akan lebih mudah menggunakan rumus umum untuk senyawa-senyawanya. Sebagai contoh, etana merupakan senyawa alkana yang mempunyai rumus molekul CH3CH3. Pada senyawa ini hanya mempunyai ikatan CH. Rumus umum untuk alkana dituliskan sebagai RH, di mana R menyatakan gugus alkil. Contoh selanjutnya adalah gugus alkil pada CH3CH3 adalah CH3CH2, CH3OH, dan CH3CH2OH. Merupakan contoh senyawa alkohol yang mempunyai gugus fungsi OH, sehingga rumus umum untuk alkohol dituliskan sebagai ROH, di mana pada CH3CH2OH gugus R atau gugus alkilnya adalah CH3CH2. Selanjutnya adalah beberapa gugus fungsional dan golongan senyawa organik dapat teman-teman lihat dalam tabel berikut ini. Yang pertama kita akan membahas alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya. Sifat-sifat dari senyawa alkena yaitu senyawa ini memiliki massa jenis yang lebih kecil dari 1 dan titik didihnya selalu bertambah tinggi sebanding dengan meningkatnya jumlah atom karbon yang berikatan tunggal. Jika kita lihat dari reaksi kimianya, senyawa alkena bisa menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O ketika senyawa alkena ini mengalami proses oksidasi. Senyawa alkena juga bisa menghasilkan adisi atau pemutusan ikatan rangkap apabila senyawa alkena berkontak dengan senyawa H2, halogen, dan asam halida. Proses adisi itu akan mengubah senyawa alkena menjadi senyawa alkana dengan sifat yang baru. Senyawa organohalogen sering disebut sebagai halida organik. Alkyl halida merupakan senyawa hidrokarbon yang salah satu atom hidrogennya digantikan oleh atom halogen yang terikat pada atom karbon yang berikatan tunggal. Alkyl halida memiliki rumus umum yaitu Rx, di mana R dapat berubah gugus alifatik dan gugus aromatik, sedangkan untuk X merupakan halida atau unsur-unsur halogen, yaitu fluor, klorida, brom, dan iodin. Beberapa contoh alkyl halida yaitu yang pertama ada iodium dengan rumus molekul CH-Cl3 dan rumus strukturnya sebagai berikut. Yang kedua, ada karbon tetraklorida dengan rumus molekul CCl4 dan rumus strukturnya adalah sebagai berikut.
Selanjutnya ada kloroform dengan rumus molekul CHCl3 dan rumus strukturnya sebagai berikut. Penggunaan alkil halida dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan jenis alkil halidanya. Yang pertama ada iodoform. Iodoform ini biasanya digunakan sebagai antiseptik pada luka. Yang kedua ada karbon tetraklorida. Tetraklorida biasanya digunakan sebagai pelarut senyawa-senyawa nonpolar dan pembuatan senyawa-senyawa fluorid. Yang terakhir ada kloroform. Dahulu digunakan sebagai pemati rasa, namun karena kloroform merupakan salah satu bahan kimia berbahaya yang diketahui dapat merusak hati dan organ-organ tubuh lainnya, serta bereaksi dengan udara yang dapat membentuk fosgen yang beracun, maka penggunaan kloroform ini dibatasi. Sekarang, senyawa kloroform hanya digunakan untuk pelarut. Alkohol adalah senyawa turunan alkana yang memiliki gugus fungsi OH. Alkohol memiliki rumus umum CnH2n ditambah 2O. Selanjutnya sifat-sifat dari alkohol, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Yang pertama adalah sifat fisik dari alkohol. Berdasarkan titik didihnya, alkohol biasanya memiliki titik didih yang relatif tinggi. Yang kedua, berdasarkan kelarutan alkohol, ternyata alkohol yang memiliki massa molekul rendah dapat larut di dalam air dengan sangat baik. Yang kedua ada sifat kimia dari alkohol. Yang pertama, terjadinya dehidrasi pada alkohol atau pelepasan air. Ini biasanya terjadi apabila asam sulfat pekat berlebih itu dicampur di dalam alkohol, lalu dipanaskan pada suhu 180 derajat Celcius. Yang kedua, oksidasi pada alkohol bisa menghasilkan senyawa aldehid, asam karboksila, atau keton. Ini tergantung pada jenis alkoholnya saja. Selanjutnya, reaksi alkohol dengan natrium dan kalium. Ini bisa dilakukan dengan cara alkohol kering yang tidak mengandung air dapat direaksikan dengan logam natrium maupun kalium, sehingga reaksi yang terjadi adalah atom H dari gugus OH digantikan dengan logam tersebut sehingga terbentuk Na alkohol. Penggunaan alkohol di dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama ada metanol. Alkohol jenis ini bermanfaat sebagai bahan pelarut, bahan pembuatan plastik, sampai dengan bahan pembuatan pupuk. Yang kedua, ada etanol. Alkohol jenis ini sebenarnya digunakan di dalam minuman yang beralkohol,